Perkenalkan, nama saya Vic Bradley dengan NIM 52020002 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kombinasi dan komposisi fungsi. Yang pertama, pengertian komposisi fungsi. Komposisi fungsi didefinisikan sebagai fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan C yang dinotasikan dengan f.gx sama dengan fgx, dengan G dari himpunan A menuju ke himpunan B dan F dari himpunan B ke himpunan C. Ilustrasi tersebut menggambarkan fungsi f.gx yang bisa kita katakan sebagai hasil dari substitusi x yang biasa disebut domain ke fungsi yang menghasilkan gx. Dilanjutkan substitusi gx ke fungsi f yang menghasilkan fgx. Sebagai contoh, untuk memahami ilustrasi di atas, misal diketahui fx sama dengan x kurang 1 dan gx sama dengan 2x plus 3 dengan domain min 1, 0, 1, 2. Maka untuk menentukan fungsi f.gx-nya, substitusi setiap domain pada gx, lalu hasil yang didapat disubstitusi lagi ke fungsi fx. Jadi, domainnya adalah min 1, 0, 1, 2. Domainnya disubstitusi ke fungsi gx. Sehingga g domainnya min 1 sama dengan 2 dikali x-nya diganti dengan domainnya min 1 ditambah 3 sama dengan hasilnya 1. G0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 3 sama dengan 3. G1 sama dengan 2 dikali 1 plus 3 sama dengan 5. G2 sama dengan 2 dikali 2 plus 3 sama dengan 7. Hasil dari gx-nya ini disubstitusi ke fungsi fx sama dengan x kurang 1-nya. X-nya diganti dengan hasil dari gx yang tadi. Sehingga menjadi f1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. F3 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. F5 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. F7 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Ini ilustrasinya. Himpunan X-nya tadi ini tadi, yaitu domainnya min 1, 0, 1, 2. Hasil GX-nya ini 1, 3, 5, 7. Dan ini hasilnya FGX-nya sama dengan ini 0, 2, 4, 6. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi komposisi ini dapat kita temukan pada proses produksi suatu barang di mana bahan baku dapat dimisalkan dengan X akan melalui dua pengolahan. Misalkan pengolahan pertama adalah GX, lalu hasil dari pengolahan pertama akan diolah kembali dengan pengolahan kedua yaitu FX, menjadi barang yang akan dijual di pasaran. Barang hasil dua pengolahan inilah yang menjadi hasil dari fungsi komposisi f.gx. Ada banyak variasi soal fungsi komposisi, tidak hanya didapat dari dua fungsi yang berbeda. Fungsi komposisi bisa didapat hanya dari satu fungsi saja, seperti f.gx. Bisa juga terdiri lebih dari dua fungsi berbeda, seperti f.g.hx. Berikutnya, sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama itu tidak bersifat komutatif. Tidak komutatif berarti urutan penulisan setiap fungsinya sangat penting karena f.gx tidak sama dengan g.fx. Yang kedua itu asosiatif. Sifat asosiatif ini berlaku jika terdapat lebih dari dua fungsi. f.g.hx sama dengan f.g.h sama dengan x. f.g.hx. Contoh soalnya, nomor 1. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat plus 1 dan gx-nya sama dengan x kurang 1. Tentukan f.gx dan g.fx. Penjelasannya, f.gx sama dengan fgx. Gx-nya dimasukkan fungsi yang ini menjadi fx kurang 1. Kemudian masukkan gx ke fungsi ke setiap x yang ada di fx, sehingga menjadi 2x kurang 1 kuadrat plus 1. 2
X kurang satunya dikuadratkan menjadi X kuadrat kurang 2X plus 1. 2 kali X kuadrat kurang 2X plus 1 ditambah 1. 2-nya dikasih masuk ke ini menjadi 2X kuadrat kurang 4X plus 2 ditambah 1. 2X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Kalau yang dicari g.fx-nya sama dengan g.fx. Masukkan fungsi fx-nya yaitu 2x kuadrat plus 1. Kemudian fx-nya yang ini dimasukkan ke fungsi gx. Jadi yang ada x-nya diganti dengan 2x kuadrat plus 1. Sehingga menjadi 2x kuadrat plus 1 kurang 1. Hasilnya itu 2x kuadrat. Contoh di atas juga dapat membuktikan mengenai sifat komposisi fungsi yang pertama, yaitu tidak bersifat komutatif. Dapat kita lihat bahwa hasil dari f.gx tidak sama dengan g.fx. fx sama dengan akar x, gx sama dengan x kuadrat kurang 2x plus 1. X-nya sama dengan x kurang 2. Inverse fungsi. Inverse fungsi juga bisa disebut sebagai dengan fungsi kebalikan. Langkah-langkah mencari inverse dari suatu fungsi. Yang pertama, ubah fungsi y sama dengan fx menjadi fungsi x dengan variabel y atau x sama dengan gy. Langkah ini dapat dilakukan dengan memindahkan ruas beberapa suku hingga fungsi y menjadi fungsi x. Yang kedua, maka inverse dari fungsi adalah gy, dinotasikan dengan f inverse y. Karena fungsi awal adalah y sama dengan fx, di mana variabel pada fungsi tersebut adalah x, maka ubahlah variabel y pada f inverse y menjadi sehingga f inverse x. Contoh soal inverse. Gx sama dengan 2x plus 3 per x kurang 5. Yang dicari g inverse x-nya. Penyelesaiannya yaitu gx sama dengan 2x plus 3 per x kurang 5. Gx-nya diubah menjadi y sama dengan, dimisalkan menjadi y sama dengan 2x plus 3 per x kurang 5. X kurang 5-nya pindah ruas ke kiri menjadi kali y, sehingga menjadi y kali x kurang 5 sama dengan 2x plus 3. Y-nya disubstitusi masuk ke sini menjadi yx kurang 5y sama dengan 2x plus 3. Karena yx-nya 2x-nya dipindahkan ke kiri karena sama variabelnya, sehingga menjadi yx kurang 2x. 5y-nya juga pindah ruas ke kanan menjadi plus sehingga menjadi 5y plus 3. Karena sama-sama mengandung x, maka x-nya dikeluarkan dan y kurang 2-nya di dalam kurungkan sama dengan 5y plus 3. Y-nya pindah ruas ke kanan menjadi bagi sehingga menjadi x sama dengan 5y plus 3 per y kurang 2. Maka g inverse y-nya sama dengan 5y plus 3 per y kurang 2. G inverse x-nya, y-nya dikembalikan menjadi x sehingga menjadi 5y plus 3 plus y kurang 2. Contoh soal yang kedua yaitu inverse dari fungsi hx sama dengan x kuadrat kurang 6x plus 8 adalah penyelesaiannya. Jika fungsi asal merupakan fungsi kuadrat, maka kita bisa menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna seperti yang sudah kita pelajari di SMP. Hx-nya diganti dengan y menjadi y sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 8. 8-nya pindah ruas ke kiri menjadi minus y kurang 8 sama dengan x kuadrat kurang 6x. Ruas kiri dan kanannya ditambah dengan 1/2 koefisien x kuadrat. Koefisien x-nya di sini yaitu 6, sehingga 1/2 dikali 6 yaitu 3 dipangkatkan 2 menjadi 9. Masing-masing ruasnya ditambah 9. Jadi y kurang 8 tambah 9 sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 9. Y tambah 1 sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 9-nya difaktorkan menjadi x kurang 3 dan x kurang 3. Y tambah 1 sama dengan x kurang 3 kuadrat. Pangkat 2-nya pindah ruas ke kiri menjadi
plus minus akar Y tambah 1 sama dengan X kurang 3. Min 3-nya pindah ros ke kiri menjadi 3 plus minus akar Y tambah 1 sama dengan X. Jadi, H inverse X-nya sama dengan 3 plus minus X plus 1. Contoh soal yang ketiga, fx sama dengan akar X, Gx sama dengan X kuadrat kurang 2X plus 1, dan Hx-nya sama dengan X kurang 2. Yang dicari itu H dot F dot G X-nya. Cara yang pertama yaitu H dot F dot Gx sama dengan H F Gx. H F dimasukkan nilai Gx-nya yaitu X kuadrat kurang 2X plus 1. H dimasukkan lagi fungsi F-nya yaitu akar menjadi akar X kuadrat kurang 2X plus 1. Dan yang terakhir dimasukkan fungsi H-nya yaitu X kurang 2. X-nya diganti dengan ini jadi X kuadrat kurang 2X plus 1 dikurang 2. Kemudian H dot F dot G dimasukkan nilainya 2 ya, sama dengan setiap X-nya diganti dengan 2 menjadi 2 kuadrat kurang 2 kali 2 plus 1 dikurang 2. Akar 4 kurang 4 plus 1 yaitu 1 kurang 2. Akar 4 kurang 4 plus 1 yaitu 1. Akar 1 adalah 1. Jadi 1 kurang 2 sama dengan min 1. Cara yang kedua yaitu H dot F dot G dimasukkan nilai 2 sama dengan H F G 2. H F 1. H 1 1 kurang 2 sama dengan min 1. Dari beberapa contoh pengerjaan inverse fungsi di atas dapat disimpulkan ada beberapa cara cepat untuk mengetahui inverse dari beberapa fungsi. Berikut adalah tabel inverse dari beberapa fungsi khusus. Fx sama dengan Fx sama dengan Ax tambah B. F inverse X-nya sama dengan X kurang B per A. Fx sama dengan akar Ax plus B. F inverse X-nya sama dengan X kuadrat kurang B per A. Fx sama dengan Ax tambah B per Cx tambah D. F inverse X-nya sama dengan minus Dx tambah B per Cx kurang A. Atau Dx kurang B per min Cx tambah A. Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx plus C. F inverse X-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4. 4 dikali C kurang X per 2A. Fx sama dengan log A Bx. F inverse X-nya sama dengan A pangkat X per B. Fx sama dengan A pangkat Bx. F inverse X-nya sama dengan log A B akar X. Kombinasi fungsi komposisi dan inverse. Setelah kita belajar dan memahami materi fungsi komposisi dan inverse fungsi, sekarang kita akan mempelajari mengenai kombinasi dari kedua materi tersebut. Karena kedua materi tersebut berkaitan erat, maka ada beberapa soal yang membutuhkan pengerjaan menggunakan keduanya. Baik fungsi komposisi terlebih dahulu, lalu dicari inverse fungsinya ataupun sebaliknya. Ada dua variasi tipe soal kombinasi fungsi komposisi dan inverse. Yang pertama itu, jika f.gx dan fx diketahui, dan yang ditanya adalah gx-nya. Untuk tipe soal seperti ini, penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan menjabarkan f.gx sama dengan fgx, lalu mensubstitusi gx menjadi variabel dalam fungsi fx. Selanjutnya yang perlu dilakukan hanyalah menggunakan operasi matematika dasar untuk memindahkan beberapa suku sehingga menjadi fungsi gx. Untuk lebih memahami langkah-langkahnya, perhatikan pembahasan soal berikut. Jika f.gx sama dengan 2x kuadrat kurang 4 dan fx sama dengan x plus 3, maka gx, penyelesaiannya f.gx sama dengan 2x kuadrat kurang 4. Fgx sama dengan 2x kuadrat kurang 4. Dimasukkan nilai fx-nya yaitu x plus 3 menjadi gx plus 3 sama dengan 2x kuadrat kurang 4. Tambah 3-nya pindah ros ke kanan menjadi minus, gx sama dengan 2x kuadrat kurang 4 kurang 3. Gx sama dengan 2x kuadrat kurang 7. Tipe soal yang kedua yaitu, jika f.gx dan gx diketahui dan yang ditanya adalah fx. Langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari inverse dari fungsi gx. Kemudian substitusikan g inverse y ke dalam f.gx.
Hasil substitusi tersebut adalah FY. Ubah semua variabel Y menjadi X. Perhatikan contoh soal berikut agar semakin paham dengan langkah pengerjaannya. Jika f.gx sama dengan 2x kuadrat kurang x tambah 1 dan gx sama dengan x tambah 3, maka gx-nya adalah f.gx-nya sudah diketahui, yaitu 2x kuadrat kurang x tambah 1, dan yang dicari adalah gx-nya. Penyelesaian gx sama dengan, yang dicari ini fx-nya. Gx sama dengan x tambah 3. G inverse y sama dengan x sama dengan y kurang 3. Fy sama dengan setiap nilai x yang ada di f.gx diganti dengan y kurang 3 menjadi 2y kurang 3 kuadrat kurang y kurang 3 tambah 1 sama dengan 2 y kurang 3 nya dikuadratkan sehingga menghasilkan y kuadrat kurang 6y tambah 9. Min y nya dimasukkan sehingga menjadi min y dan tambah 3 tambah 1. 2y kuadrat kurang 12y tambah 18 kurang y. 2-nya dikasih masuk ke sini sehingga menjadi 2y kuadrat kurang 12y tambah 18 kurang y tambah 3 tambah 1. 2y kuadrat kurang 12y kurang y sama dengan menjadi min 13y, dan 18 tambah 3 tambah 1 menjadi 22. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 13x tambah 22. Selamat pagi, nama saya Jericho Anderson Kumala dari Prodi Teknik Informatika. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang Fik telah presentasikan. Operasi aljabar pada fungsi. Jika suatu fungsi dengan daerah asal dan suatu fungsi dengan daerah asal, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Penjumlahan. Penjumlahan F dan G ditulis F tambah G. Didefinisikan sebagai dalam kurung F tambah G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X dengan daerah asal DF tambah G dengan DF iris DG. Contohnya, diketahui F dalam kurung X sama dengan X tambah 2 dan G dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 kurang 7. Tentukan dalam kurung F tambah G dalam kurung X. Jadi penyelesaiannya sebagai berikut. F dalam kurung G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X. F tambah G dalam kurung X sama dengan X tambah 2 tambah dalam kurung X pangkat 2 kurang 7. Dalam kurung F tambah G dalam kurung X sama dengan X tambah 2 tambah X pangkat 2 kurang 7. Dalam kurung F tambah G tutup kurung dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 tambah X kurang 5. Pengurangan. Selisih F dan G ditulis F kurang G. Didefinisikan sebagai dalam kurung F kurang G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X kurang G dalam kurung X dengan daerah asal DF kurang G dengan DF iris DG. Diketahui F dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 tambah 8X dan G dalam kurung X sama dengan 2X tambah 2X kurang 5. Tentukan dalam kurung F kurang G dalam kurung X. Jawabannya sebagai berikut. F dalam kurung G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X kurang G dalam kurung X. F kurang G dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 tambah 8X kurang 2X kurang 5. Dalam kurung F kurang G dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 tambah 8X kurang 2X tambah 5. Dalam kurung F kurang G dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 tambah 6X tambah 5. Perkalian. Perkalian F dan G ditulis F kali G didefinisikan sebagai F kali G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X tambah G dalam kurung X dengan daerah asal DF kali G sama dengan DF iris DG. Diketahui Fx sama dengan X kurang 3 dan G dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 tambah X tambah 2X. Tentukan dalam kurung F kali G dalam kurung X. F kali G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X kali G dalam kurung X. F kali G dalam kurung X sama dengan X kurang 3 kali dalam kurung X pangkat 2 tambah 2X.
dalam kurung F kali G dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 kurang 6X dalam kurung F kali G dalam kurung X sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 6X. Pembagian F dan G ditulis F per G didefinisikan sebagai dalam kurung F per G dalam kurung X sama dengan F per X per G per X, di mana G dalam kurung X tidak sama dengan 0 dengan daerah asal D F per G sama dengan DF iris DG kali X, di mana G dalam kurung X sama dengan 0. Contoh, diketahui F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 kurang 9 dan G dalam kurung X sama dengan X tambah 3. Tentukan F per G dalam kurung X. Pengertiannya sebagai berikut. F per G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X per G dalam kurung X. F per G dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 kurang 9 per X tambah 3. F dalam kurung G per X sama dengan dalam kurung X tambah 3 tutup kurung buka kurung X kurang 3 tutup kurung per X tambah 3. Dalam kurung F per G dalam kurung X sama dengan X kurang 3. Domain dan fungsi. Domain atau daerah asal adalah himpunan semua bilangan real X yang membuat fungsi F terdefinisi. Dalam kurung F anggota himpunan bilangan real. DF sama dengan kurung kurawal X dalam kurung X di mana ER. Rank atau daerah hasil adalah himpunan semua bilangan real Y yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real X, yaitu RF sama dengan kurung kurawal Y sama dengan Y di mana Y ER. Contoh, tentukan domain rank dari F dalam kurung X sama dengan 1 per akar 2X kurang 7. Penyelesaiannya adalah F dalam kurung X sama dengan 1 per akar 2 per 7. Angka dalam akar harus lebih besar dari 0 karena akar minus adalah bilangan irasional. 2X kurang 7 lebih besar dari 0, X lebih besar dari 7 per 2, DF sama dengan kurung kurawal X, di mana X lebih besar dari 7 per 2, X elemen R untuk kurung kurawal. Nilai Y harus bernilai positif atau negatif, karena jika nilai Y adalah 0, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. 0 tidak sama dengan 1 per akar 2X kurang 7, 0 tidak sama dengan 1, RF sama dengan buka kurung kurawal Y, di mana Y tidak sama dengan 0, sama dengan Y elemen R untuk kurung kurawal. Jadi, pada fungsi F dalam kurung X sama dengan 1 per 2X kurang 7 per akar 2X kurang 7. Domainnya adalah DF sama dengan X, di mana X lebih besar dari 7 per 2, X elemen R, dan ringnya adalah RF sama dengan buka kurung kurawal Y, di mana Y lebih tidak sama dengan 0, Y elemen R. Sifat-sifat operasi komposisi fungsi. Sifat komutatif pada operasi fungsi komposisi tidak memenuhi dalam kurung GOF tidak sama dengan FOG. Operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif pada fungsi F, G dan H jika RH iris DG tidak sama dengan 0, RGOH iris DF tidak sama dengan himpunan kosong titik koma, RG iris DF tidak sama dengan himpunan kosong, RH iris DFOG tidak sama dengan himpunan kosong. FO dalam kurung GOH sama dengan FOG dalam kurung FOG OH. Jika fungsi F, fungsi identitas I dan R, F iris DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat sebuah fungsi identitas
yaitu I dalam kurung X sama dengan X, hingga berlaku sifat identitas, yaitu FOI sama dengan IOF sama dengan F. Ini kita ambil dari referensi HTTP bacaboy.com tentang fungsi komposisi. Dan kedua kita ambil dari www.edura.id blog/matematika/operasi fungsi operasi aljabar pada fungsi. Yang ketiga kita ambil dari http://tambahpintar.com/matematika fungsi hashtag domain dan rank. Terima kasih.